Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Ya, saya barusan lihat komentar, Bang bahas dong Poco F6 ada update ekor 4 ya, HyperOS 1.0.4.0. Pas saya cek ternyata memang ada update guys. Dan kalau saya coba lihat di sini ya, perubahan ataupun apa sih yang baru guys ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Ini size-nya 413 MB ya, versi 1.0.4.0 Xiaomi HyperOS. Jadi belum Xiaomi HyperOS 2.0, belum guys di sini. Nah, aplikasi diperbaharui katanya. Ini aplikasi apa ini guys ya? Nah, kalau kita coba lihat di sini apa yang baru guys, kita coba lihat. Nah, ini dia ya. Pengoptimalan strategi animasi pemulihan baru membuat aplikasi diluncurkan lebih cepat ya. Nah, pengoptimalan algoritma peluncuran aplikasi mempercepat proses pembukaan aplikasi. Nah, di sini ada perbaikan nih guys ya. Beberapa permainan tidak dapat dimainkan. Patch keamanan diperbarui September 2024. Keamanan sistem ditingkatkan. Nah, saya penasaran ini nih, perbaikan. Beberapa permainan tidak dapat dimainkan. Nah, salah satu contoh game Ark Survival itu di Poco F6 gak bisa main guys, tapi di Poco X6 Pro itu bisa main. Nah, nanti setelah kita coba update, kita akan coba tes apakah game itu bisa jalan sekarang atau tidak guys setelah update ya, atau masih tetap sama. Nanti kita coba lihat. Ini menarik sih guys di sini ya, untuk di Xiaomi HyperOS. Nah, kemudian yang saya harapkan di update dari Poco F6 ya, itu di bagian kamera sebenarnya. Nah, yang setuju bisa komen di kolom komentar dan jangan lupa bantu like-nya guys ya. Oke. Nah, ini untuk di bagian kamera aneh banget gitu ya. Sekelas Poco F6 ya, kayak pindah-pindah lensa ketika rekam itu nggak bisa gitu guys ya. Kemudian di sini nggak ada mode HDR-nya gitu ya. Gitulah teman-teman ya, agak ada yang kurang gitu di kelas F gitu ya. Ya minimal ada bisa pindah-pindah lensa gitu guys ya. Atau pindah-pindah dari ultrawide ketika record gitu. Kemudian juga untuk video bokeh mohon diadakan kembali. Video bokeh ini nggak ada guys ya, video bokeh gitu teman-teman ya. Ini bisa mengandalkan video bokeh itu pakai ini mode pro ya. Mode pro kita main manual fokus, itu mahal yang standar sepertinya ya di dunia videografi guys ya. Mode fokus buat bikin bokeh gitu ya. Gitu sih. Kemudian yang lain-lainnya di sini kayak film pendek di sini ya, 2 view. Kalau bisa sih ini untuk segmen-segmennya ditambah gitu guys ya. Seperti kayak aplikasi kamera yang ada di MIUI sebelumnya, itu presetnya banyak banget yang vlog itu ya. Ini cuma ada beberapa doang gitu ya. Itu pingin ditambah lah gitu ya, biar kita lebih banyak pilihannya ketika berkreasi atau buat konten gitu cuy ya. Jadi gitu. Dan untuk 4K ya di sini semoga bisa lebih stabil lagi, karena ada beberapa yang komen juga, Bang itu di 4K 60 fps-nya masih agak nyendet-nyendet gitu ya, fokusnya kurang. Oh iya, satu lagi guys, penting di sini. Ini untuk di fokus dari si Poco F6. Saya sebenarnya mau bahas tapi lupa terus guys. Jadi dia ini sering kadang kurang fokus guys. Tuh lihat. Nah, ini sering kali kurang fokus, apalagi ketika kita coba perlihatkan objek-objek tertentu guys ya gitu. Apalagi kalau tulisan-tulisan di smartphone misalkan ya. Nih kita coba ya, ini ada smartwatch. Nah, ini kadang dia itu suka sulit fokus guys, kadang jedut-jedut gitu ya. Nah, itu di fokus kamera guys. Nah, ini sih yang saya rasakan di Poco F6 gitu ya. Di autofokusnya itu agak kurang gimana. Di 60 fps ya, di 60 fps cuy, nih 60 fps. Kalau misalkan di 30 fps sebenarnya aman sih. Nah, kalau sekarang ini saya rekam video buat konten tuh sering kali di 60 fps karena udah terbiasa guys, smooth gitu ya, sirem smooth guys, lancar gitu ya, enak pokoknya ya. Ketika kita coba gimana tuh enak. Bedanya kalau di 30 fps tuh kayak ngelek gitu guys, tuh kayak ngelek gitu ya. Kalau bahas terutama kalau ketika kita coba tes gaming ya, itu lebih bagus di 60 fps recordnya. Jadi lebih kelihatan nyata gitu guys ya. Jadi fps-nya tuh real, sama dengan apa yang kita lihat gitu ya. Oke teman-teman, di sini saya akan coba download dulu ya untuk uji performa nanti seperti biasa, karena saya juga sekarang lagi bahas dulu Xiaomi 13T, sedang proses editing ya. Untuk update sebelumnya nanti saya mungkin akan luncurkan dulu videonya untuk Xiaomi 13T setelah update gimana. Nah, di sini saya coba tes-tes dulu aja. Yang pasti seperti itu, semoga nanti ada perbaruan atau perbaikan yang baru. Tapi nanti kalau misalkan ada hal-hal yang mungkin
wah gitu ya di Poco F6 ini, mungkin nanti bisa saya tampilkan dulu pembahasan dari Poco F6 ini guys. Gitu ya. Nah, di sini saya mau coba update dulu untuk ininya download, dan di sini teman-teman 53%. Jadi di sini saya mau charging dulu biar aman ya. Takutnya nanti pada saat prosesnya lama baterainya habis, cilaka guys ya, bahaya itu ya. Oke, jadi di sini saya akan coba update dan download dulu. Nah, bagi teman-teman di sini yang masih takut atau penasaran ya gimana performanya, sebaiknya jangan dulu update. Tapi kalau saran saya lebih baik langsung saja update aja guys. Langsung saya hajar aja update guys gitu ya. Nah, bagi yang sudah update dan sudah coba-coba, nanti gimana setelah update bisa komen di kolom komentar. Nanti saya cocokkan di video reviewnya guys, atau uji performa dan tes gamingnya. Gitu ya. Oke, itu aja mungkin teman-teman ya untuk di video kali ini. Ini sekedar informasi aja buat user Poco F6 nih yang ditunggu-tunggu. Semoga lebih baik lagi ya untuk si HyperOS-nya. Oke, itu aja dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya guys. Mantap. Ini saya coba charging, mana chargingnya guys ya. Kita charging dulu guys.